Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi, Selamat pagi, Pak Nang. Pak. Pagi, 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 Pak. pagi. Oke, ada yel-yelnya nggak ini? Belum dibikin, Pak. Wah, kalau gitu siapa nih yang mau bikin? Pak Rumi. Oke, biasanya gimana? Kalau di BPVP itu kan pakai itu, Pak. Pagi, 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 luar biasa gitu, Pak. Oh gitu. Apalagi udah gitu aja. Kami beda, Pak. Oh gitu. Gimana? Kalau Pak Rumi gimana biasanya Pak? Kita pengen yang beda nih. Mending di sini beda lagi, Pak. Jangan disamain. Oh gitu. Mungkin silakan yang biasa ini apa namanya untuk yel-yel kita serahkan ke Pak Rumi ya. Waduh, Ya, saya oke. Ya, pokoknya Pak Rumi sambil mikir yel-yelnya ya. Nanti siang harus sudah ada. Oke. Baik, Tadi teman-teman semua. Kita akan mulai perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Namun sebelumnya udah nggak? kita akan awali dulu dengan doa. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kemudian diberikan panjang umur dan dimudahkan segala urusan kita. Baik yang berkaitan dengan aktivitas rutin harian kita maupun aktivitas pelatihan ini. Bapak Ibu semua, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, silakan di-open dulu kameranya ya. Ya, saya hitung ya sampai 3. Nanti hitungan ketiga ditahan. Ya, mana nih? 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Sekali lagi. Hilang, bentar. Yes. Siap, sekali lagi ya, Bapak Ibu semua. Saya hitung sampai 3. Hitungan ketiga, lihat kamera ditahan. Ganti gaya boleh ya. 1, 2, 3. Oke deh. Saya kirim ke grup ya. Baik teman-teman semua, senang sekali pada kesempatan hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua para instruktur hebat, instruktur keren. Dan di hari yang keempat ini, hari keempat ya, tak terasa ya, bahwa pelatihan kita sudah menginjak hari yang keempat. Di hari yang keempat ini kita akan sama-sama belajar tentang 2 unit kompetensi. Nah, yang pertama unit merancang strategi pembelajaran dan yang kedua unit merencanakan penyajian materi pelatihan kerja. Nah, itu unit kita teman-teman semua ya. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan teman-teman semua. Nah, pertanyaannya sederhana, apa yang dimaksud dengan program pelatihan? Ya, ada yang tahu? Hari kemarin kan kita sudah membuat program ya, program pelatihan.
Nah, apa yang dimaksud dengan program pelatihan? Oke, silakan bisa mungkin disampaikan dengan bahasa sendiri boleh ya. Tidak perlu textbook. Izin jawab sesuai yang saya tahu, Pak. Oke, baik silahkan. Program yang dibuat oleh instruktur atau pimpinan instansi untuk meningkatkan kinerja ataupun kemampuan atau pelatihan yang ada di LPK-nya masing-masing, Pak. Oke, baik ya. Jawabannya keren sekali. Nah, adakah pendapat yang berbeda, Bapak Ibu semua? Boleh saya coba, Pak? Silakan, Pak Romi dulu ya. Setelah Izin. Pak Romi nanti Bu Wiwin. Oke. Kalau menurut yang saya pahami, program pelatihan adalah serangkaian kegiatan pembelajaran atau pelatihan ataupun kursus yang dilakukan dalam rangka untuk memberikan pengetahuan, skill ataupun kompetensi lah intinya kepada para peserta didik begitu, Pak. Oke, keren sekali jawabannya ya dari Pak Romi. Silakan, Bu Wiwin. Hampir-hampir mirip sama teman-teman. Iya, Selamat pagi semua. selamat pagi. Program pelatihan kalau menurut saya serangkaian program pelatihan atau pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan sebagai kompetensi yang dibutuhkan di industri atau apa ya, instansi tertentu seperti itu. Atau yang dibutuhkan seperti itu. Oke, baik. Baik. Terima kasih. Oke. Silakan satu orang lagi. Siapa nih yang mau mencoba? Pak. Pak. Siapa? Putri, tadi Putri. suara saya lagi serak, Pak. Oh ya, justru saya pengen dengan suara yang seraknya nih. Suara saya lagi nggak adaan, ini mumpung masih ada. Mumpung masih ada, silakan. Kalau menurut saya, program itu adalah panduan pembelajaran untuk para siswa. Jadi arah seperti kayak kurikulum, silabus dan lain-lainnya. Jadi panduan untuk kita mengajar. Itu yang saya tahu, Pak. Oke. Baik. Oke, terima kasih ya. Nah, nanti teman-teman dibaca lagi modulnya ya. Nah, ada modulnya. Nah, mudah-mudahan nanti pertanyaan saya tidak keluar gitu kan pada saat dilakukan ya pada saat KKN disorong gitu kan teman-teman semua. Tapi yang paling penting teman-teman harus paham gitu kan, harus paham dasarnya apa. Nah, kemudian siapa yang ya membuat program pelatihan ini teman-teman? Jadi program pelatihan itu dibuatnya oleh siapa? Bisa instruktur, Pak. Bisa industri atau praktisi, Pak. Bisa instruktur, bisa. Oke. Nah, itu. Baik, Putri ya. Nah, silakan yang lainnya mungkin. Instruktur, praktisi, industri. Ada lagi. Atau mungkin ada pendapat yang berbeda, teman-teman. Silakan. Ya. Nah, ini Meli sudah hadir nih. Hadir, Pak, absen. Iya. Gimana Mel? Siapa yang membuat program pelatihan? Baru datang ini, Pak. Gimana pertanyaannya? Itu pertanyaannya Pak? tadi gitu kan ya. Ya, siapa yang membuat program pelatihan?
Sebenarnya membuat program pelatihan itu instruktur, Pak. Instruktur ya. Oke. Jadi instruktur yang membuat program pelatihan. Betul. Oke. Kemudian yang lain selain instruktur? Saya coba jawab, Pak. Oke, baik. Silakan Pak Lukman. Instruktur dengan bersertifikat eh, metodologi level 4 nanti Oh, instruktur instruktur yang sertifikat metodologi level 4 ya. lebih tinggi lagi. Oke. Nah, misalkan begini, teman-teman semua. Saya belum jawab pertanyaannya ya, gitu kan ya. Tapi ini mudah-mudahan nanti menjadi insight buat teman-teman semua. Artinya, diskusi kita di pagi hari ini mudah-mudahan jadi pemantik ya, supaya teman-teman lebih mengeksplorasi lagi apa namanya pengetahuannya. Nah, tadi kan teman-teman bilangnya bahwa yang membuat program kan instruktur gitu kan ya. Kalau memang bukan instruktur, emang nggak boleh atau nggak bisa membuat program pelatihan. Boleh. Ya, terus apakah Boleh, dia Pak. harus memiliki sertifikat level 4 misalkan? Tidak harus sih, Pak. Selama beliaunya menguasai, menurut saya sah-sah saja. Iya, selama menguasai sah-sah saja ya. Jadi tidak ada keharusan ya. Oke, baik ya. Ya, Nah, kalau gitu jawabannya nanti teman-teman silakan pelajari dari yang kemarin Capdirjen ya, Capdirjen tentang penyusunan program pelatihan dan materi. Nah, kemudian juga nanti juga silakan juga dilihat juga gitu kan buku informasinya yang ada di materi. Nah, teman-teman silakan dibaca. Jawabannya semua ada di sana gitu kan yang pagi hari ini kita diskusikan. Nah, kemudian teman-teman semua kita akan lihat hasil teman-teman ya kemarin. Nah, saya izin siapa di sini yang berkenan untuk dibuka hasil pekerjaannya, teman-teman? Sarwono, Pak. Oke, Pak Sarwono, bentar ya. Oke. Nah, kita coba buka dulu, share Ya, dulu. mohon. Keren, Pak Sarwono ya, ini ya. Baik, kalau gitu saya izin buka. Nah, kemudian mungkin enaknya saya download aja ya, Pak. Supaya ini. Oke, lagi proses ya. Nah, sini sudah ada. Jadi saya buka ya. Kemudian kita lihat. Nah, ini ya, teman-teman semua. Saya tidak akan ya mungkin bahas ini lagi ya. Anggap saja bahwa teman-teman sudah paham. Nah, kemudian mungkin bagaimana kita membaca ini teman-teman semua. Nah, jadi cara membacanya gitu kan ya bahwa kalau dilihat, nah di sini ya, dari sini saja ini sudah ketahuan ya. Yang pertama bahwa program pelatihan ini ditujukan untuk siapa? Nah, di sini ada. Ini jawabannya teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa lihat, bisa baca di KBJI. Berarti dia di kode 2166 tuh dia tuh jabatannya sebagai apa misalkan ya atau dia pekerjaan apa. Nah, ini misalkan sudah ketahuan begitu kan? Nah, kemudian yang selanjutnya. Nah, di sini ada K2. Jadi K2 itu berarti dia klaster non-okupasi. yes, klaster non okupasi ya. Dia memang klaster kemudian non Ya, okupasi dan kemudian dokumen program ini dibuatnya tahun 2024. Ini yang jelas itu. Nah, kemudian rencana pelatihannya dilakukan secara luring Luring. dan jumlah pelatihannya durasinya adalah 40 40 jam. JP. 40 JP. Nah, Pak kemudian ya, Nanang izin oke, silakan Pak. yang 40 itu saya lupa rubah, Pak. 50 harusnya. Oh, harusnya 50 ya. Pokoknya saya baca ini ya. Hmm. Baca di sini. Nanti Hmm. rubah sendiri Pak Sarwono ya. Ya. Ya, ini misalkan ya Oke. durasi Oke, durasi Pak. pelatihannya 40 JP. Artinya kita kan membaca dari sini.
Nah, kemudiannya dokumen ini merupakan dokumen yang masih perawan ya, karena di sini adalah 01 gitu kan. Memang belum ada revisi dan kemudian ini juga gitu kan ya, program yang diluncurkannya adalah program yang pertama. Terbukti di sininya diawali apa diakhiri dengan 01. Nah, jadi begitu ya teman-teman semua cara membaca. Nah, dari sini saja sebetulnya kita sudah ketahuan. Nah, misalkan gini, teman-teman sebetulnya kita bisa jeli gitu kan ya, tanpa kita harus membongkar misalnya, tanpa kita harus nanya, ini pelatihannya berapa JP, orang di sini udah ada gitu kan. Ya, kecuali misalkan tadi, oh ternyata ada kekeliruan penulisan di sini, misalkan harusnya 50 tertulis adalah 40. Nah, begitu kan ini ya teman-teman semua. Nah, bisa dilihat di sini gitu kan ya. Nah, ini. Nah, itu teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Oke. Kelas. Berarti yang ininya dicoret ya, atau dibiarkan begini saja ya. Oke ya, ini dicentang betul ya. Oke. Kemudian, nah, berarti pakainya SKKN ini ya. Nomor 126 tahun 2023. Nah, di sini persyaratan peserta usianya 15 tahun dapat mengoperasikan komputer dan tidak buta huruf. Berarti kalau buta huruf dia nggak bisa ya Pak? Iya, karena Nah, mungkin harus baca ya. Harus ini kan desain grafis. Iya, betul, Pak. Oke. Harus karena kan mengerti warna lah, Pak. izin bertanya, Silakan Pak Lukman. eh, saya masih bingung dengan menentukan tujuan apakah menggunakan ABCD atau gimana Pak? Nah, tujuan di sini ya. Iya. Oke. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa tujuan ini abstraksi yang menggambarkan kemampuan, kondisi, dan standar yang harus dicapai. Ya, kemampuan, kondisi, dan standar yang harus dicapai peserta pelatihan sampai dengan akhir proses pelatihan kerja. Nah, gitu. Berarti di sini polanya apa, teman-teman? ABCD atau bukan? Nah, yang pertama di sini adalah menggambarkan kemampuan kondisi gitu kan ya. Jadi ini ya, kondisi standar yang harus dicapai. Nah, ini adalah apa namanya? Kemampuan ya. Kemampuan ini kita singkat menjadi K. Kondisi adalah K juga. Standar adalah S. Nah, jadi tujuan ini gitu kan ya. Tujuan pelatihan ini dibuat dengan polanya mengacu kepada KKS. KKS itu singkatan daripada kemampuan, kondisi, dan standar. Nah, kita lihat di sini. Nah, setelah mengikuti pelatihan ini peserta kompeten. Nah, sekarang kita setelah peserta kompeten, kemampuannya apa? Kemampuannya adalah mencipta karya desain. Nah, ini kan dia mencipta karya desain, kemampuannya. Nah, kemudian kondisinya berdasarkan ide desain dan kebutuhan pelanggan. Nah, ini ya. Berdasarkan ide desain dan kebutuhan pelanggan ini merupakan kondisinya. Nah, ada standarnya sesuai dengan, nah ini kan sesuai dengan software yang tepat dan relevan serta menyediakan hasil apa namanya ya desain pada berbagai dengan menerapkan fungsi software yang digunakan. Nah, ini bisa ya. Nah, silakan. Yang penting Anda memenuhi ini. Jadi di sini misalkan sesuai dengan apa nih? Nah, begitu kan ya. Kalau memang misalkan ini bisa direvisi, ternyata misalkan tadi, oh ini merujuk kepada standar. Jadi standar itu bisa juga standar normatif. Nah, bisa juga misalkan ya standar yang katakanlah yang berlaku memang di tempat kerjanya masing-masing. Nah, begitu kan ya. Ya kalau dia desainnya menggunakan misalkan ya software yang tepat begitu kan ya, ya bisa juga ini. Nanti teman-teman apa namanya bisa apa dikembangkan kalau menurut saya. Tapi yang jelas rumusnya itu ya. Rumusnya adalah kemampuan, kemudian kondisi dan standar. Apakah dengan kata-kata ini gitu kan, dengan kata-kata mencipta karya desain ini
Nah, ini sudah menggambarkan yang di bawah atau belum? Nah, begitu kan? Itu. Kalau memang misalkan dengan satu kalimat ini sudah menggambarkan yang di bawah, ini udah oke berarti. Nah, tidak perlu bertele-tele panjang lebar gitu kan, teman-teman semua. Oke, tadi pertanyaannya apa nih? Saya lupa. Acuannya kan biasanya pakai ABCD gitu Pak. Ya, oke. Biasanya pakai ABCD ya. Sekarang pakainya KKS, Pak. Oh iya, Ya, KKS ya. berarti lebih general ke semua unit kompetensinya gitu ya Pak ya. Ah. Kalau Nah, jadi kalau ABCD, jadi kalau ABCD itu nanti ngitungnya dari sini, Pak. Audiensnya mana? Peserta pelatihan. Pelatihan. Ini adalah audiensnya ya. Behaviornya mana gitu kan ya di sini ya. Kompetennya atau dia dari menciptakan karya desain. Nah, gitu kan dia kompeten menciptakan karya desain itu berarti dia behavior. Kondisinya mana? Berdasarkan ide desain dan kebutuhan pelanggan. Standarnya mana? Sesuai dengan bla 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 gitu kan ya. Nah, itu adalah maaf, apa namanya? Degree-nya mana gitu kan ya. Degree-nya adalah sesuai dengan ini gitu kan itu. Itu adalah ABCD. Nah, jadi bedanya ABCD dengan KKS itu ya, kalau ABCD berarti teman-teman dari sini ngitungnya, ya kan? Tapi kalau KKS berarti setelah kompeten ya, jadi dari sini ngitungnya. Jadi itu ya. Itu bedanya ABCD dengan KKS. Baik, sampai sini dulu teman-teman. Kebayang kira-kira beda ABCD dengan KKS? Pak, KKS itu apa, Pak? Oke, ada yang bisa untuk menjelaskan KKS itu apa, teman-teman? Kemampuan, kondisi, dan standar. Oke, keren sekali ya. Kemampuan, kondisi, dan standar. Terima Nah, kasih. yes, kemampuannya apa ini ya? Nah, biasanya kan kita nyebutnya behavior kan? Kalau di sini enggak, di sini udah jelas kemampuan. Jadi kemampuan itu adalah behaviornya. Ya kalau kondisi kan sama ya, condition gitu kan ini. Nah, kemudian kalau standar berarti kan kita biasanya menyebutnya adalah degree. Itu kalau ABCD. Kalau di sini itu. Jadi sama aja gitu kan. Jadi sebetulnya kalau memang KKS berarti dari sini ngitungnya. Ya, kalau memang misalkan apa namanya? ABCD berarti kita dari sini, dari peserta. Nah, menurut teman-teman ini gimana nih Pak Sarwono? Sekarang tinggal, apakah ini sudah memenuhi 3 unsur ini belum? Atau memang ini perlu dilakukan revisi? Nah, ini teman-teman kan bisa menilai kan? Peserta kompeten menciptakan. Gimana? Silakan, ada ini. Berarti kalau KKS kita bisa hanya menuliskan menciptakan karya desain tanpa peserta itu gimana Pak? Tetap dihitungnya dari sini. Iya, maksudnya Ya, penulisannya yang setelah mengikuti pelatihan ini peserta pelatihan kompeten itu kalau dihilangkan apa pengaruh juga Pak? nah memang eh, apa namanya? Kalau kalimat ini kan harus disusunnya secara lengkap ya. Ya, yang namanya kalimat ini kan harus disusun secara lengkap. Jadi kan kita butuh apa namanya subjek, begitu kan ya. Kita juga butuh predikat, gitu kan. Kita juga butuh objek. Nah, subjeknya mana? Ya, ini peserta. Nah, misalkan gini kan ya, apa namanya? Katakanlah itu nanti tanggal berapa? Tanggal 19 itu kita misalkan kemana? Ke Jakarta ya. Tiba-tiba misalkan berangkat ke Jakarta. Kira-kira ini paham nggak gitu kan? Ini berarti berangkat ke Jakarta. Nanti akan menimbulkan pertanyaan lain. Nah, siapa yang berangkat ke Jakarta? Nah, jadi seperti itu. Karena butuh apa namanya? Butuh ya subjek. Nah, tiba-tiba ada gitu kan. Kita nulisnya tujuannya apa? Tujuannya berangkat ke Jakarta gitu kan. Yang berangkat ke Jakarta siapa? Pak Lukman atau Bu Meli gitu kan ya? Nah, atau justru orang Pak, lain. izin bertanya Pak, Ya, silahkan. berarti lebih ditegaskannya lagi berarti untuk tujuannya itu ABCD ya Pak ya?
Iya, kurang tepat ya. kalau lengkapnya ABCD. Ya, Oke, siap Pak. lengkapnya ABCD Ya, ya. terima Karena kasih memang Pak. harus ada audionya harus tetap Audiensnya ya iya, harus ada. dilampirkan. Ya, artinya Siap. Terima kasih Pak. ya sama-sama. Nah, jadi subjeknya memang harus ada. Subjek siapa? Peserta pelatihan. Nah, oke ya, teman-teman semua. Nah, nanti teman-teman ini bisa menilai apakah ini sudah sesuai atau belum gitu kan. Ini kan kita bisa nilai tadi ya dari itu. Nah, standarnya mana? Kalau menurut saya di sini standarnya kurang tepat nih sesuai dengan begitu kan. Nah, ini bisa di ini lagi gitu kan ya. Nah, kemudian di sini yang relevan dengan desain pada berbagai ini adalah kondisi kedua. Boleh ya? Ini adalah kondisinya kondisi kedua. Berarti untuk menuliskan kondisi itu memang tidak hanya satu, bisa juga misalkan kondisinya ada dua. Nah, begitu kan? Oke, barangkali itu teman-teman semua. Ada lagi? Silakan. Bapak izin bertanya, Pak. Yes, silakan. Kebetulan punya saya ini tujuannya saya copas di ini aja, Pak ya, di chat, Pak ya. Oke, silakan. Tujuan saya sangat singkat, saya karena saya kayak bingung gitu, Pak. Mungkin ada revisi atau apa, kayaknya kayak kurang kurang melengkapi ABCD itu tadi, Pak. Oke ya. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta pelatihan kompeten merias kuku sesuai prosedur periasan kuku. Oke, nah berarti tinggal kondisinya aja gitu kan? Nah, Berarti iya. mungkin bisa ditambah begini, Pak. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta pelatihan kompeten merias kuku pada tangan manusia atau gitu. Oke. Kayak lebih Kalau merias kuku tuh menggunakan apa? alatnya banyak sih, Pak. Alatnya Menggunakan banyak. cat kuku ya. Apakah diinikan semuanya atau tidak gitu kan? Nah, Menggunakan cat kuku gitu mungkin, Pak. Atau langsung ditekankan pada kuku tangan. Kuku kan boleh ada gitu kan kaki ya? sama. Ya, betul. Boleh silahkan gitu kan. Ya, misalkan peserta pelatihan kompeten merias kuku. Nah, itu silahkan gitu kan ya. Jadi nanti merias kukunya kondisinya apa? Jadi misalkan bisa juga menunjukkan bidangnya tadi kan. Atau mungkin bagian yang penting. Atau mungkin bisa menggunakan, jadi menggunakan alat tertentu juga bisa. Gitu kan. Misalkan Oh, merias kuku dengan apa namanya? gunakan cat kuku gitu, Ya, Pak. misalkan ya merias kuku menggunakan cat kuku sesuai dengan misalkan ini kan prosedur periasan kuku begitu. Siap. Berarti kan kurang kondisi, Pak ya? Ya, ini kurang Siap, kondisi aja. siap. Terima kasih, Pak Nanang. Oke, sama-sama. Nah, kemudian profil ini teman-teman harus apa namanya? Maaf ya, tujuan ini harus mencerminkan semua kemampuan yang ada pada kurikulum ini. Ini tujuan. Sebetulnya tujuannya apa gitu kan? Tujuan daripada pelatihan ini apa secara umum namanya? Kalau misalkan, kalau ini kan enak ya, kalau Pak Sarwono tuh dia gitu kan, hanya dengan misalkan menciptakan karya desain saja ini sudah terwakili semuanya. Yang 3 unit kompetensi itu sudah terwakili. Tapi kalau memang misalkan teman-teman misalkan merasa belum terwakili begitu kan ya, nah itu silahkan. Nah, berarti kalimatnya bisa diparafrase ataupun mungkin bisa bisa juga menggunakan koma atau menggunakan cara yang lain begitu kan ini. Nah, yang penting ini adalah menggambarkan kemampuan yang harus dicapainya apa. Nah, itu. Nah, ada lagi? Oke, baik ya teman-teman semua. Kalau tidak ada kita ke bawah. Nah, anggap saja ini udah oke ya. Nah, kalau sekarang memang di sini diminta gitu kan ya ada apa namanya jumlah itu ada teori dan praktik. Nah, kita lihat di sini yang diambil itu adalah 1.1 ya. Mengoperasikan perangkat lunak desain. Nah, kita lihat teman-teman semua polanya ya, pola. Nah, di sini ya pola di sini kita memilih jenis perangkat lunak desain. Kita lihat KUK 1.1.
Jenis-jenis perangkat lunak desain, saya besarkan. Jenis-jenis perangkat lunak yang lazim digunakan dalam proses mendesain dikategorikan berdasarkan kegunaannya masing-masing. Nah, ini ya. Kalau kita ini berarti di sini kata kerja operasionalnya apa? Digunakan Digunakan. sama dikategorikan. Digunakan atau dikategorikan? Ya, Menurut teman-teman, digunakan atau dikategorikan? Dikategorikan. dua-duanya, Pak. Jenis-jenis perangkat lunak yang lazim digunakan. Jenis-jenis perangkat lunak yang lazim digunakan dalam proses Kedua-duanya. mendesain dikategorikan berdasarkan kegunaannya masing-masing. Nah, di sini Dua-duanya kan? ada dua kata kerja ya. Ketika teman-teman melihat dua kata kerja seperti ini. Nah, sekarang misalkan nah, kita gini aja untuk misalkan apakah itu kata kerja operasionalnya atau bukan. Nanti teman-teman misalkan ini kita delete ya masing-masing. Nah, misalkan yang pertama teman-teman ini digunakan. Kalau digunakan diubah menjadi kata apa namanya? Kata aktif apa berarti? Menggunakan ya. Nah, sekarang menggunakannya kita hilangkan teman-teman semua ya. Menggunakannya kita hilangkan. Digunakan kita hilangkan. Berarti sekarang menjadi menggunakan jenis-jenis perangkat lunak yang lazim titik-titik dalam proses desain. Masuk atau tidak? Tidak. Hah? Mengkategorikan. Oke. Berarti nggak bisa kan? Iya, tidak bisa yang itu. Kalau ini misalkan kita ini, yang ini kita hilangkan ya, kita dihilangkan. Kita coba teman-teman semua. Nah ini ya, berarti mengkategorikan jenis-jenis perangkat lunak yang lazim digunakan dalam proses mendesain berdasarkan kegunaannya masing-masing. Masuk Masuk, Pak. nggak? Masuk, Iya, Pak. iya berarti di sini memang kita harus benar-benar gitu kan pinter dalam menentukan apa? Dalam menentukan kata kerja operasionalnya. Berarti ini gitu kan ya. Kalau di sini nanti keterampilannya apa teman-teman semua? Mampu menggunakan atau mampu mengkategorikan? Mengkategorikan. Yes. Nah, ini betul udah pada keren ya gitu kan ya. Walaupun misalkan bukan bidang desain, tapi di sini banyak yang dari kecantikan ya ini udah keren. Berarti ini bukan menggunakan gitu kan, tapi adalah mengkategorikan. Nah, berarti begitu. Yes ya. Oke. Nah, mungkin kalau di sini kan jelas kita bisa melihat indikatornya. Teman-teman bisa bagaimana cara membuat indikator ini, terutama untuk pengetahuan ya. Kita untuk pengetahuan, ini kan ada apa namanya? Ada eh, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Nah, untuk pengetahuan itu gimana caranya? Jadi teman-teman caranya kita baca kriteria unjuk kerja ini kita baca secara utuh. Nah, setelah dibaca secara utuh, maka nanti kita bisa menentukan bahwa setiap kata-kata yang ada pada KUK ini bisa kita jadikan pengetahuan. Misalkan yang pertama pengetahuannya adalah jenis-jenis perangkat yang lazim digunakan. Nah, gitu kan. Digunakan untuk apa? Misalkan untuk ini ya, desain grafis gitu kan. Misalkan jenis-jenis perangkat lunak desain grafis, begitu kan ya? Kan yang lazim digunakan ya. Berarti kan ya ini. Itu tentang jenis-jenis perangkat lunaknya. Nah, kemudian yang kedua. Nah, yang kedua apa nih? Berdasarkan kegunaannya masing mungkin ini ya. Cara mengkategorikan gitu kan ya. Cara mengkategorikan. Nah, jadi itu. Nah, di sini sudah ada ya. Dapat menjelaskan cara mengkategorikan jenis-jenis ini sudah masuk. Nah,
Nah, kemudian yang kedua menjelaskan cara menggunakannya. Justru bukan cara menggunakan. Kenapa? Di sini kan belum ke menggunakan kan? Di sini elemen kompetensinya kan baru memilih. Kalau memilih itu sudah menggunakan belum, teman-teman? Belum. Belum ya? Iya, berarti kan dia kalau memang dia menggunakan, ini dia mendahului elemen nih gitu kan ya. Padahal elemen itu kan langkahnya, ini indikatornya. Nah, kita ini kan mendahului, nggak boleh gitu kan ya. Ini kan baru memilih. Jadi menggunakan itu mungkin setelah dipilih baru digunakan begitu kan. Nah itu mungkin ada di elemen berikutnya begitu kan. Nah di sini memperagakan potensi ya. Bisa juga itu ke penggunaannya ya teman-teman semua. Nah begitu ya. Itu berarti menurut saya kalau menggunakan ini kurang tepat. Berarti yang ini ya cara menggunakan ini lebih tepatnya mungkin kita bisa di bagian bawah gitu kan ada nih. Ini proses pembuatan apa? Nah, ini kan terakhir juga baru menentukan ya perangkat tertentu yang sesuai dengan kebutuhan proyek. Ini ditentukan, ini menentukan. Nah, berarti belum kita ke menggunakan ya. Dan di sini baru juga mengkategorikan. Kemudian yang keduanya adalah, nah ini mendemonstrasikan keunggulannya. Nah, ini baru juga menentukannya. Nah, itu. Nah, dari sini silakan mungkin teman-teman ada yang mau dikomentari. Nah, ini boleh nggak kalau misalkan dua ini seperti ini dapat menjelaskan, paling ini ya tadi ya, dapat menjelaskan langsung aja jenis-jenis ininya misalkan ya kita ya coret ya. Nah, berarti di sininya adalah yang inilah jenis-jenis perangkat lunak yang lazim digunakan. Seperti itu. Ini kalau dapat menjelaskan cara mengkategorikan sudah oke. Nah, kemudian berarti di sininya mampu apa? Mampu mengkategorikan. Ini ke bagian bawah sini ya, kopas. Nah, maka di sini adalah mengkategorikan. Ke sini, ininya adalah kita coret. Nah, itu. Nah, cara yang paling mudah adalah teman-teman tinggal ini aja. Ini kan kita ubah ya. Ini kita ubah. Ini yang paling mudah itu adalah kita copy, paste di sini. Nah, ini dikategorikannya kita pindahin ke depan. Ini diganti dengan kata me. Nah, ini ya. Nanti ini akan ini tinggal ditambahkan saja indikatornya menjadi mampu, teman-teman semua. Saya kasih pembeda aja teman-teman ya. Mana ini? Set. Nah, nanti mengkategorikan gitu kan ya. Jadi mampu mengkategorikan indikator ininya. Ini langsung, yang ini kopas ke sini menjadi keterampilannya. Udah aja sesuai ininya. Ya, boleh nggak kalau memang misalkan mau ditambahin seperti ini karena memang di sini ada keterampilan dan sikapnya boleh, nggak apa-apa. Yang paling penting kan ini dari sini gitu kan ya sampai dengan sininya oke gitu kan itu. Yes, teman-teman. Silakan sampai sini aman? Halo, halo. Aman Pak, aman. Aman, Pak, aman. Aman. Paling cuma mau ini Pak, mau mastiin lagi. Berarti Gimana? kalau kita ketemu kata yang ada digunakan ataupun dikategorikan ketemu dua gitu Pak ya. Ya. Berarti kita bisa membacanya balik lagi ke elemen kompetensinya gitu Pak ya. ah, Dianya apa? Kayak memilih kayak gitu kan berarti kan tidak mungkin kita gunakan dulu gitu. itu adalah opsi yang terakhir gitu kan ya. Oh, Oke, opsi yang pertama adalah kita harus cerdas menemukan ini. Nah, kayak yang tadi gitu kan ya. Kayak misalkan gini, ini Anda coret aja dulu gitu kan. Hilangkan aja, Anda simpan ke sini di bagian depan. Misalkan gini, menggunakan jenis-jenis perangkat lunak yang lazim dalam proses mendesain ya.
Yang lazim dalam proses menuliskan kan nggak mungkin kan? Ya, justru di sini yang lazim digunakan. Jadi di sini jenis-jenis perangkat lunak yang lazim digunakan ini merupakan satu ini ya. Nah, jadi kalau kalau kata ini misalkan ini adalah sebuah benda ya. Jenis perangkat lunak itu kan sebuah benda. Jenis-jenis perangkat lunak ini kan sebuah benda. Nah, ini adalah yang lazim digunakan keterangan daripada benda ini gitu kan ya. Jadi yang lazim digunakan menjelaskan apa namanya, yang menerangkan ya jenis-jenis itu. Nah, berarti kalau begitu ini merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Nah, begitu kan ya teman-teman semua. Mungkin sampai dengan sini ya, yang lazim digunakan dalam proses mendesain. Nah, ini adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan sebetulnya. Begitu. Nah, jadi silakan ya, ini kita belajar bahasa Indonesia. Nah, Nah, kemudian ya teman-teman semua nanti begini ya, ini hanya tambahan. Saya mungkin akan menambahkan sedikit ya. Eh, ini tidak sebetulnya tidak ada kaitan dengan apa namanya ya nanti ya KKIN. Tapi kalau teman-teman mau mengembangkannya juga silahkan. Jadi saya seperti ini. Oke, mana nih? Nah, jadi ini ya teman-teman semua. Oke, kemana nih? Hilang. Ini terlihat teman-teman, saya buka notepad ya. Ini Terlihat, apa? Pak. Ya ini Sublime. Nah, kita belajar gitu kan. Yang lebih sederhana ini mungkin begini ya. Saya ilustrasikan sederhana supaya teman-teman bisa memahami bagaimana cara membuat indikator ini. Misalkan ada KUK. KUK-nya singkat ya. Ini KUK teman-teman semua. Ada kalimat begini. Katakan ini KUK-nya adalah pintu dibuka. Oke. Nah, saya tanya di sini. eh, Pengetahuannya ada apa saja di sini? Pintu. Hmm? Menjelaskan cara membuka pintu, Pak. Pengetahuannya apa saja? Pengetahuannya? Cara Pengetahuannya membuka pintu. Cara membuka pintu. Cara membuka. Ya. Jadi yang paling mudah adalah Apa itu pintu? ya setiap kata yang ada di sini. Nah, gitu kan ya. Setiap kata yang ada di sini ini bisa menjadi pengetahuan. Itu rumusnya gitu kan ya. Yang pertama misalkan pengetahuannya tentang Pintu pintu, adalah yes. ya kan? Nah, yang kedua misalkan dibuka berarti membuka ya, berarti cara membuka ya. Ya, karena kalau membuka kan sudah masuknya keterampilan cara membuka. Nah, itu. Nah, ini berkaitan dengan pintu saja kan banyak sekali teman-teman ya. Berkaitan Sekali. dengan pintu misalkan adalah misalkan yang pertama bisa apa? Definisi ya, definisinya. Apa yang dimaksud dengan pintu berarti kan definisi pintu. Nah, kemudian yang kedua adalah fungsi Pintu. pintu. Nah, kemudian jenis-jenis Pintu. pintu. Nah, begitu kan ya. Nah, kemudian sudah jenis-jenis misalkan ada elemen atau komponen ya. Nah, komponen. Pintu. Nah, ini. Nah, baru selanjutnya adalah ini cara membuka pintu. Nah, saya akan menggarisbawahi di sini dibuka. Dibuka ini kata kerja ya. Kata kerja operasional. Nah, kata kerja operasional atau KKO ya. Kita singkat kata kerja operasionalnya apa? Dibuka ya. Dibuka. Nah, kemudian kita ubah menjadi
Nah, membuka ya. Buka. Nah, ini membuka itu keterampilan atau pengetahuan? Keterampilan, Pak. Membuka adalah keterampilan ya. Keterampilan. Nah, tapi kalau cara membuka keterampilan atau pengetahuan? Pengetahuan. Nah, ini cara membuka ini pengetahuan ya, cara membuka pintu gitu kan. Ini adalah pengetahuan. Nah, beda kan? Kalau keterampilannya membuka, maka pengetahuannya tinggal tambahkan satu kata, bisa cara, bisa prosedur, bisa langkah-langkah dan lain sebagainya yang sejenis begitu kan. Ini misalkan prosedur membuka pintu, berarti pengetahuan ya. Ya, cara membuka pintu pengetahuan, langkah-langkah membuka pintu berarti pengetahuan. Nah, kemudian dalam menentukan ini teman-teman semua ya, dalam menentukan apa namanya ya indikator gitu kan ya, paling tidak nanti kita akan kenal dengan 3 jenis indikator. Nah, yang pertama gitu kan ya, indikator ini jadi ada indikator kunci ya. Jadi indikator itu ada indikator kunci. Nah, kemudian yang kedua ya ada indikator ya pendukung ya. Ini ada indikator ya pendukung. Nah, kemudian dia kan sifatnya hanya mendukung. Yang ketiga adalah pengayaan gitu kan ini. Nah, ini kita lihat dari indikator. Yang dimaksud dengan indikator kunci mana? Kita lihat kata kerja operasionalnya. Indikator kunci. Berarti ya di sini dibuka. Nah, pengetahuan yang apa namanya? Yang ini ya, yang katakanlah yang relevan dengan dibuka apa Bapak Ibu? Pengetahuan yang relevan dengan dibuka adalah Cara ini ya, membuka. cara membuka ya. Ya, berarti memang indikator kuncinya ini teman-teman. Ini adalah indikator kunci. Nah, jadi indikator kuncinya adalah yang wajib disampaikan. Nah, untuk definisi pintu, fungsi, jenis-jenis dan lain sebagainya ini wajib tidak? Tidak wajib. Gitu kan, tidak wajib disampaikan. Karena yang wajib disampaikannya adalah cara membuka pintu. Tetapi ya supaya memang bisa mendukung gitu kan, bisa sukses nanti menjelaskan cara membuka pintu. Nah, misalkan begini, saya akan menjelaskan gitu kan ya cara membuka pintu kepada orang-orang yang hidupnya nomaden. Dia ya nggak tahu rumah itu seperti apa. Apalagi pintu kan, nggak pernah ada pintunya mungkin ya mereka tuh kan. Nah, jadi gitu. Kan mungkin kita jelasin yang dimaksud pintu apa, fungsinya apa, jenis-jenisnya apa, terus kemudian terbuatnya dari apa, komponennya apa, kemudian cara kerjanya bagaimana gitu kan, cara kerja pintu baru gitu kan, cara membuka pintu. Nah, itu namanya. Nah, dari sini gitu kan ya. Dari sini sampai dengan komponen pintu itu disebutnya adalah indikator pendukung. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman semua? Nah, jadi dari sini sampai sini ya teman-teman semua. Oke, saya ini. Ini namanya pendukung. Dari atas ya, dari sini. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya, boleh nggak kalau saya nambahin lagi gitu kan ya pengetahuan yang lain? Ya boleh-boleh saja. Ketika memang misalkan waktunya masih tersedia, kita boleh gitu kan ditambah dengan indikator yang lainnya. Misalkan dengan indikator pengayaan ya. Nah, ditambah dengan itu. Ya, berarti misalkan ada permasalahan dalam membuka pintu ya, kita jelasin gimana ini. Nah, itu. Ya kecuali kalau teman-teman di sini yang basicnya pendidikan mungkin ini udah oke ya. Ketika biasanya kita akan membuat soal untuk evaluasi kan, kita belajar ya ini dengan pendekatan UKRK gitu kan ya. Kita apa namanya nanti indikatornya, nanti teman-teman bisa kalau misalkan nih di sini, kalau KKO-nya misalkan ini level taksonominya misalkan membuka itu ada di level apa? Katakan levelnya aplikasi ya. Membuka itu ada di level aplikasi. Maka ketika kita membuat indikatornya, nah mungkin nanti teman-teman katakanlah bisa jadi katakanlah kita mulai dari awal nih. Dari misalkan C1. C1 ini apa gitu kan? Oh, kalau gitu berarti saya harus apa? Menjelaskan dulu atau menerangkan gitu kan ya itu. Nah, gitu kan ya. Kemudian ya C2 apa? C3 apa? Oh, katakanlah ini adalah C3. Berarti kan pendukungnya bisa jadi C1, C2
Ya, C1, C2. Atau bisa C1, C2, C3 gitu kan ini. Tapi yang jelas tidak melampaui daripada apa namanya indikator kuncinya. Mungkin kalau indikator pengayaan berarti dia di atasnya, di atas C3 gitu kan. C3 itu misalkan dia ke C4 dan seterusnya sampai dengan C6. Nah, jadi begitu ya. Nanti ya ketika misalkan menentukan materi ya, materi. Kemudian di sini katakanlah tadi ada ya, ada apa namanya permasalahan ya, permasalahan atau troubleshooting begitu kan ya, saja troubleshooting dalam membuka pintu. Misalkan ini nanti ya, ini adalah nah, nah di sini nanti ini materinya yang ya karena wajib disampaikan, maka ini materinya bisa disebutkan sebagai apa namanya materi yang must know. Artinya materi yang wajib disampaikan. Nah, ini karena mendukung gitu kan ya. Jadi mendukung ke dalam materi wajib, maka di sini adalah should know. Should know gimana nulisnya? Di sini yang bahasa Inggris begini. Ya, Nah, kemudian kalau pengayaan itu berarti materinya adalah nice to know. Ya, kalau ada waktu gitu kan ya disampaikan, maka ini akan lebih baik begitu kan itu. Tapi memang wajibnya ini kita merepair kepada apa? Merepair kepada kata kerja operasional. Itu yang wajib disampaikan. Nah, kalau memang kita tidak nyampein materi wajibnya, ya bagaimana dia bisa melakukan praktek membuka pintunya? Kan caranya belum kita sampaikan. Nah, gitu. Cara membuka pintu bisa banyak. Iya, betul. Cara membuka pintu misalkan menggunakan handle kalau sekarang tuh. Kalau misalkan saya ke hotel kemarin tuh ya, ternyata dikasih kartu. Nah, terus kemudian yang dikasih kartu juga macam-macam. Ada yang dimasukin kartunya, kemudian dicabut lagi gitu kan ya. Nah, ini kalau memang nyabutnya kurang cepat, dia nggak bisa buka gitu kan ya. Kemudian misalkan kalau nyolokinnya misalkan terlalu lama gitu kan ya, nantinya nggak keluar-keluar teman-teman semua kan. Ada juga yang memang dia hanya di tap gitu kan, ditempel kemudian pintunya kebuka. Nah, atau mungkin ada yang pakai remote gitu kan. Nah, itu. Jadi banyak sekali kan cara membuka pintu itu. Ya tergantung dari jenis pintunya kan di sana ada jenis-jenis pintu, maka cara membukanya juga beda-beda. Nah, itu teman-teman semua. Oke ya, ini hanya tambahan dari saya saja gitu kan, teman-teman. Oke, baik, kita lanjutkan dulu. Nah, tadi dari ini aman ya? Saya yakin ini udah nggak ada masalah lah. Salah-salah dikit silakan lah teman-teman. Tadi tinggal dikoreksi. Caranya begitu ya, cara mengkoreksinya. Kita lihat ini. Ini saya mengkoreksi punya Pak Sarwono sama dengan mengkoreksi punya semuanya. Oh, jadi ngambilnya gimana ya? Ngambilnya begitu. Nah, yes, sampai sini silakan. Ada yang ditanyakan? Pak, Yes, gimana Pak Lukman? maaf Pak Sarwono ya. Oh, Pak Mungkin Sarwono, silakan. ya Mohon maaf. lebih ke judulnya Pak, Judul apa? judul yang atas sendiri, Judul ini. yang atas Pak. eh program pelatihan. Itu menurut saya itu junior desainer grafis ya. Mm-mm. Lebih ke katanya gitu. Nah, Menurut saya gitu, junior. desainer grafis. Nah, ya sebetulnya kalau judul kan silahkan ya, silahkan di ini saja gitu kan. Teman-teman yang lebih paham mungkin ya. Nah, ini kan mau junior desainer grafis. Nah, kalau gitu itu mengacu kepada apa? Nah, ini kan hanya 3 ya, berarti kan bukan okupasi ya, non okupasi. Junior desainer grafis silahkan. Kalau mau seperti itu. Oh, jadi nggak Oh, apa-apa ya Pak. oke, nggak apa-apa. Maaf Bang Ono, maaf ya. Iya, Iya, Pak. Aman. ya nggak apa-apa gitu kan ya. Mau ditambahin junior desainer Sama-sama. grafis gitu kan ya. Mau ditambahin apa misalkan bisa aja gitu kan. Di sini kita mau langsung gitu kan. Nah, di sini apa nih? Misalkan
pelatihan desain grafis ya untuk apa begitu kan? Bisa aja gitu untuk misalkan ya ditentukan kesininya berkaitan dengan dia kalau junior kan dia udah jabatannya ya, jabatannya desain grafis junior gitu kan ini. Ya mungkin nanti desain grafis misalkan apa? Ini tanpa junior misalkan ada desain grafis untuk apa? UMKM gitu kan? Atau desain grafis untuk apa? Boleh aja. Silakan kalau judul mungkin masing-masing lebih memahami konteksnya ya. Yang jelas ini tidak keluar daripada kurikulumnya. Jadi dari sini kemudian dikaitkan dengan tujuan kita, dikaitkan dengan siapa peserta kita, nanti judulnya apa. Nah, memang harus lengkap begitu kan. Dan biasanya akan tergambar dari mana? Bergambarnya di tujuannya kan. Nah, lihat aja tujuan dan profil kompetensinya. Nanti kira-kira yang cocok judulnya apa nih? Oke, baik. Mungkin itu teman-teman semua. Silakan mungkin ada yang menambahkan teman-teman yang lain yang saya punya pendapat yang berbeda, nggak masalah. Kita kan bisa diskusi ya. Oke, ada. Baik, kalau belum ada, saya izin melanjutkan. Nah, mungkin kalau kalau ke sini sudah aman ya teman-teman semua nih. Nah, ini diambil dari mana teman-teman? Alat dan bahan. Terutama SKKNI, Pak. ini diambil dari SKKN ya. Oke. Nah, ini kan ada titik-titik nih. Sebaiknya kalau tidak ada dihilangkan saja. Mungkin itu ya koreksinya Pak Sarwono. Ya, saya yakin Bapak udah paham ini ya. Oke, silahkan. Kemudian bahan juga sama ya. Bahan. Ini udah oke nih nulisnya. Yes. Nah, penyusunnya adalah ya oke. Ini yang menyusun ya. Yang menyusun program pelatihan ya bisa. Ini yang menyusun. Yang menyusun sama membuat beda nggak teman-teman? Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan lanjut dulu ya. Nah, ke materi kita. Oke. Jadi hari ini kita akan lanjut ke Pak eh, Nana, boleh bertanya Pak? ya silakan. Ya Pak, kan untuk di daftar bahan itu Pak, karena kan saya mengambil untuk jadi bartender Pak, Mhm. bartender pemula. Nah untuk peralatan dan bahan itu kalau di KKN, SKKN ini kan saya hanya ada peralatan dan perlengkapan saja Pak. Ya, Kira-kira untuk bahan ini apakah berdasarkan resep, semisal apakah berdasarkan resep yang akan kita buat atau bagaimana ya Pak? oke, boleh diulang Pak pertanyaannya agak terputus. Ya. Jadi Bahan gini, gimana? Yang bahan langsung saja yang terakhir Pak. bahan itu langsung menggunakan resep aja atau gimana Pak? Karena kan Menggunakan banyak resep. atau gimana Pak? Karena di SKKN-nya nggak ada. Oke. Jadi begini ya, mungkin uh, sederhananya begini Pak. Ini kan kita nanti memilih satu unit kompetensi ya. Nah, dalam satu unit kompetensi Ya, Pak. itu nanti akan kita menimbulkan bahan apa saja. Nah, itu kan dalam satu unit kompetensi itu misalkan bahannya apa saja. Katakanlah ini ya, ini adalah contoh unit kompetensi begitu kan ya. Nah, di sini kan ada peralatan dan perlengkapan. Nah, mungkin bahan ini kan masuk di perlengkapan. Ternyata di sininya tidak tertulis begitu kan ya. Maka kita sebetulnya bisa melihat. Nah, kita ke sini nih. Ini ada aktivitas. Dalam aktivitas memilih standar dan kualifikasi kerja yang digunakan dengan
indikatornya ini gitu kan ya, indikator apa namanya, indikator kesuksesannya adalah ini harus ada semuanya, maka kita butuh bahan apa begitu kan. Pertanyaannya itu, maka itu jawabannya mungkin menurut misalkan Pak Sarwono, saya butuh bahan ini, kalau begitu ya sudah itu dimasukkan. Walaupun misalkan di sininya tidak tertulis ya Pak, di perlengkapannya tidak tertulis. Nah mungkin seperti itu. Artinya apa? Bapak lebih tahu sebetulnya apa yang harus dilakukan. Kalau memang tidak dituliskan, nanti pada saat kita melakukan praktek ya kita nggak bisa praktek. Kenapa? Karena bahannya tidak ada. Baik, Pak. Ya, mungkin seperti itu, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. ya sama-sama. Ya, nah selanjutnya ya untuk hari ini ya, hari ini kita apa nih? Merancang strategi pembelajaran. Merancang itu 015 ya. Nah, kita lihat 015. Canggih ya. Rancang strategi pembelajaran. Ini teman-teman semua. Nah, dalam merancang strategi pembelajaran, kita lihat nih. Ini kode unitnya N78SPS 02 015.1. Judul unit merancang strategi pembelajaran. Deskripsi unitnya, unit ini merupakan kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menentukan strategi menyampaikan pembelajaran kerja yang sesuai dengan tujuan program pelatihan. Nah, ini adalah langkah-langkah. Jadi ketika merancang strategi pembelajaran, apa langkah-langkahnya? Jadi yang pertama ini, mengkonfirmasi tujuan dan sasaran pembelajaran. Yang kedua, menganalisis opsi untuk strategi pembelajaran. Nah, yang ketiga, mengembangkan strategi pembelajaran. Nah, jadi cuma tiga ya. Nah, jadi satu, dua. Nah, satu, dua ini dilakukan sebelum. Nah, menurut saya satu dua ini dilakukan sebelum, tapi kalau mengembangkan strategi pembelajaran ya mungkin ya pada saat bisa juga pada saat pelaksanaan di apa namanya dilakukan gitu kan ya. Ini adalah ya sebelum ya kalau ini adalah pada saat pelaksanaan. Ini kan namanya mengembangkan strategi. Adakah misalkan dari yang strategi yang sudah ada dikembangkan gitu kan ya. Nah, indikatornya ini kan. Yang pertama misalkan dengan cara apa? Menyelaraskan judul setiap pokok konten. Nah, apakah perlu dikembangkan atau tidak? Kalau memang tidak, mungkin pakai aja atau gunakan aja yang ada. Kalau memang perlu dikembangkan, jadi silakan akan disesuaikan. Nah, kita baca dari sini teman-teman. Pokoknya membaca satu unit kompetensi ini, baca utuh dari atas sampai dengan bawah, sampai ke batasan variabel. Sebetulnya aspek kritisnya apa? Kita lihat nih, ketepatan dalam menetapkan strategi pembelajaran dari setiap pokok konten agar memenuhi tujuan umum dan tujuan khusus. Berarti di sini ada ketetapan apa? Ketepatan dalam menetapkan strategi pembelajaran. Nah, kalau kita lihat aspek kritis ini, maka sebetulnya di sini kita lihat ada di elemen mana teman-teman semua? Ketepatan dalam apa? Dalam menetapkan strategi pembelajaran ya dari setiap pokok konten agar memenuhi tujuan umum dan tujuan khusus pembelajaran. Nah, ketepatan dalam menetapkan strategi. Nah, karena ini kan baru juga mengkonfirmasi, menganalisis, berarti kurang lebih di sini ya. Di sini mungkin kita lihat. Nah, ada di apa namanya? Ada di KUK ini. Kemudian elemennya ada di sini teman-teman semua. Ada di sini ya, elemennya adalah strategi pembelajaran dari setiap pokok konten ditetapkan agar memenuhi tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, ini berarti ini memang harus ada, harus disampaikan. Itu teman-teman ya. Strategi pembelajarannya harus disampaikan. Nah, maka output dari materi kita pada kesempatan pagi hari ini, jadi teman-teman adalah kita akan membuat strategi pembelajaran. Nah, jadi matriknya nanti teman-teman ininya bisa di-download ya, bisa di-download. Ini tadi Pak Sarwono, kita coba ya. Oke, mana nih? Kita SID.
Kita di template ya, template dokumen. Nah, udah disediakan teman-teman semua. Di sini ada strategi pembelajaran, silakan nanti di-download ya. Download saja. Nah, kemudian silakan kita download, teman. Nah, jangan lupa ya setelah di-download maka selanjutnya adalah sebelum teman-teman buka ya, maka di sini ya kita diubah dulu namanya. Nah, rename ya, kita ganti huruf kapital saja supaya memudahkan. Kemudian baru kita buka. Nah, di sini ya baru kita enable editing. Ini diambil dari mana gitu kan? Dari yang kita pilih ya. Nah, kita lihat saya ini. Saya misalkan, katakan saya mau kopas teman-teman semua. Kemudian KUK-nya ini gitu kan. Izin ya, punya Pak Sarwono. Nggak apa-apa ya Pak? Boleh Pak, boleh, boleh, boleh. Oh iya. Sangat. Ya, ini saya izin nih punya Pak Sarwono gitu kan. Nah, jadi kan ini sudah jelas gitu kan ya, teman-teman semua. Nah, ini kan berarti elemennya elemennya ini. Kita tinggal, oh iya dari sini ya. Nama pelatihan. Nah, nama pelatihan ngambil dari mana? Ngambil dari atas. Ya, karena misalkan di sininya adalah junior desain grafis ya, atau dari sana ya. Ini adalah junior desain grafis. Gimana? Nah, ini ya, copy. Nah, mungkin saya paste di sini. Nah, ini mungkin yang ahli Word. Nah, unit kompetensi kita ambil dari langsung silabusnya saja. Ini jelas ya, mengoperasikan. Nah, ini copy di sini. Nah, kodenya teman-teman juga ya, sama ya. Ini ngambil. Ini kita tinggal gini aja gitu kan. Enak sekali kan? Nah, perkiraan waktunya juga diambil dari silabus. Berarti di sini berapa nih? Atau juga dari kurikulum boleh ya kita ambil di sini. Berarti 10 JP ya, 10 JP. Atau tinggal kopas aja yang itu. Boleh yang ini aja dikopas semuanya gitu kan. Nah, enak kan? Tinggal kopas di sini teman-teman semua. Paste. Nah, ini. Yang ini kita hilangkan. Ini saya hilangin ya. Oke, sama. Luring atau daringnya kita samakan dengan sana. Karena di sana luring, maka di sini juga luring. Gimana caranya? Nah, baru sini ya. Elemen kompetensinya. Oke, copy. Elemen. Ini karena di sini ada angka 1, maka kita tambahkan angka 1 teman-teman semua. Nah, nanti tinggal dirapihkan ya. Kemudian misalkan KUK-nya di sini 1.1 kita ambil yang ini. Ini karena ada angka 1 jadi 1.1. Nah, itu ya. Nah, kemudian nah dari sini indikatornya gitu kan. Udah aja karena kan kita udah ini. Langsung aja dari sini. Tapi pastikan yang ada di sini sudah benar ya teman-teman semua. Nah, copy di sini. Nah, nanti tinggal dirapikan ya. Nah, pengetahuannya tinggal copy juga. Pastikan ininya sudah sesuai, sudah benar. Kemudian keterampilannya juga sama. Nah, mana nih? Ini keterampilan ya. Keterampilan misalkan di sini ya. Tadi.
Tinggal copy. Karena di sini dipisahkan dengan sikapnya berarti gitu kan ya. Nah, maka di sini sikapnya dipisah aja gitu kan. Kan sampai masing-masing ya. X sikap. Nah, pasti tadi sikapnya apa? Cermat, teliti dan taat SOP ya. Ya, betul, Pak. Ya ini. Nah, nanti silakan tinggal di misalkan cermat, teliti, taat SOP. Nanti ini tinggal di ini. Oke, tinggal disesuaikan. Atau tinggal kopas dari sini aja nih. Di sini kan harus ya cermat, teliti ya. Harusnya tinggal dihapus kan. Oke, pindahin ke sini. Ya, teliti. Nah, ini ya. Nanti tinggal data SOP. Baik. Nah, sekarang. Dan di sini ada judul materi ya. Judul materi kompeten nih. Judul materi. Nah, maka ini bisa merepair gitu kan ya. Kalau memang misalkan kita mau karena di sini misalkan satu ini ya, satu tabelnya kita nih merujuknya kepada ini ya, kepada apa namanya? Merujuk kepada KUK di sini kan, bukan kepada elemen, maka judul materinya kita ambil dari pengetahuan saja teman-teman semua ya, dari pengetahuan. Nah, di sini maaf dari keterampilan. Nah, misalkan keterampilannya adalah tadi yang ini kan dicoret ya, bukan menggunakan, gitu kan. Tetapi adalah mengkategorikan. Berarti di sini mengkategorikan sampai ini, gitu kan ya itu judulnya. Boleh nggak kalau judul kita singkat? Boleh-boleh saja, silakan teman-teman. Misalkan kalau mau disingkat boleh. Ini terlalu panjang mengkategorikan jenis-jenis perangkat lunak. Nah, jadi perangkat lunak apa? Misalkan perangkat lunak desain, itu kan? Ini ya, mengkategorikan jenis-jenis perangkat lunak desain. Itu judul materinya. Nah, itu. Berarti kalau judul materinya mengkategorikan, berarti kan ini ada teorinya, ada prakteknya juga teman-teman semua ya. Oke. Nah, ini karakteristik pesertanya apa? Nah, jadi ada nggak karakteristik yang khusus gitu kan untuk peserta? Nanti ditulis. Nah, sumber belajarnya apa gitu kan? Nanti kita tulis gitu kan ini. Nah, itu. Nah, cuman mungkin untuk ini ya, untuk ini kita lihat dulu nih. Di pengembangan ini kita lihat di sininya. Apakah sudah sampai ke sana atau belum? Nah, kita baca satu-satu ya teman-teman semua. Dalam mengkonfirmasi tujuan dan sasaran pembelajaran, maka indikatornya yang pertama kita mengidentifikasi karakteristik target peserta sesuai dengan prosedur di tempat kerja. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan pelatihan peserta untuk organisasi, ya, mengidentifikasi pelatihan peserta dan organisasi untuk mendukung dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi tujuan dan sasaran dari sebuah strategi sesuai konteksnya. Nah, di sini kan hanya mengkonfirmasi ya, mengkonfirmasi dari mulai apa namanya karakteristiknya kalau ada, misalkan karakteristiknya pesertanya apa gitu kan, ini boleh gitu kan, ditulis saja gitu kan. Nah, ini nanti ketika ini kan apakah dia butuh bantuan atau tidak. Misalkan gini, karakteristik pesertanya adalah dia misalkan apa? eh, Kalau buta ini kan nggak boleh ya tadi kan karena ini persyaratan gitu kan ya. Misalkan ada peserta yang terdapat dia apa namanya tidak tidak bisa menggunakan ini bahasa Indonesia gitu kan ya. Dia misalkan eh, menggunakan bahasa daerah gitu kan dia ya. Ini karakteristik pesertanya. Jadi tinggal ditulisnya. Dia misalkan ada menggunakan bahasa daerah atau ditulis tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk karakteristik itu maksudnya adalah hambatan atau seperti apa Pak? Karakteristik yang bisa menghambat atau seperti apa Pak? Ya, jadi karakteristik itu adalah keunikan gitu kan. Nah, keunikan daripada peserta kita ini, nah kan kita akan melatih ya. Nah, sementara misalkan kita melatihnya di suatu daerah.
Nah, ternyata memang setelah diidentifikasi, jadi dia apa namanya, bahasa tulis bisa gitu kan, bisa baca tulis. Tetapi dalam hal komunikasi dia tidak bisa berbahasa Indonesia. Misalkan itu ya, dia sehari-harinya menggunakan bahasa daerah. Oh, berarti kita ditulis saja di sini. Jadi misalkan dia adalah tidak bisa atau tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu bisa kalau itu kan mungkin kalau misalkan kita tidak ini dengan kita begitu kan, ini bisa menjadi apa namanya hambatan ya, bisa jadi gitu kan. Kalau memang nanti ketika dalam proses pembelajarannya gitu kan, kita tidak lakukan apa namanya pendampingan gitu kan. Nah, nanti ini akan apa namanya akan dibahas lagi lebih jelasnya gitu kan tentang karakteristik peserta itu di unit selanjutnya. Nanti di unit selanjutnya juga ada gitu kan, akan dijelaskan ini. Nah, apakah itu menghambat atau tidak ya? Kita akan ya akan dibahas di unit selanjutnya. Tenang saja, kita pelan-pelan begitu kan teman-teman semua. Nah, tapi paling tidak sekarang ada gambaran dulu. Nah, jadi untuk karakteristik peserta itu jadi eh, menunjukkan bahwa karakteristik peserta di mungkin di lingkungannya ya masing-masing. Nah, itu ya. Silakan ada lagi. Kalau di unit selanjutnya kan di sini ada ya tentang karakteristik peserta ada di batasan variabel gitu kan. Misalkan di sana tidak eh, apa namanya jadi tidak terbatasi ke dalam apa gitu kan. Nah, ini di unit selanjutnya juga ada gitu kan. Di unit sebelumnya juga sudah terdapat begitu kan. Nah, nanti akan lebih dijelaskan lagi di dalam unit literasi ya. Di sini kita akan belajar tentang karakteristik peserta. Nah, mungkin saya lanjutkan dulu ya, teman-teman semua. Nah, ketika ini sudah sesuai seperti ini, nanti silakan ya. Yang memungkinkan teman-teman bisa diisi. Kemudian yang katakanlah yang ini saya belum paham nih, udah kosongin aja kalau belum paham gitu kan. Oke, karena kita akan isi di unit berikutnya. Kecuali kalau JP kan tinggal dari ini ya, tinggal ngambil aja dari silabusnya misalkan. Nah, ini misalkan butuhnya berapa JP. Nah, kemudian untuk PIC-nya kita. Kalau sampai sumber mungkin nggak ada masalah ya. Sumber belajar itu sumber ini bisa banyak teman-teman semua. Orang ini bisa menjadi sumber belajar gitu kan. Nah, kemudian buku bisa menjadi sumber belajar, internet bisa menjadi sumber belajar, kemudian modul bisa menjadi sumber belajar, ataupun referensi yang lainnya, jurnal dan sebagainya bisa menjadi sumber belajar. Nanti silakan di sini tinggal dituliskan. Kemudian adapun untuk pengelolaan literasi kita ya besok nggak apa-apa. Kalaupun teman-teman misalkan karakteristiknya sekarang belum kebayang, kosongin aja. Nanti kita sama-sama pelajari di unit berikutnya. Kemudian demikian juga metode pengembangannya gitu kan. Nah ini mungkin yang perlu apa? Yang perlu adalah di sini ya di perkiraan waktu. Nah, kemudian kita lihat lagi elemennya teman-teman semua. Elemen yang kedua, menganalisis opsi untuk strategi pembelajaran. Nah, kita analisis standar kompetensi kerjanya, kerangka kualifikasinya. Ini nyambung dengan yang kemarin ya. Yang kemarin. Nah, untuk memenuhi kebutuhan target peserta dan sasaran. Nah, kemudian ada persyaratan tambahan dan dokumen organisasi dianalisis untuk mendukung strategi pembelajaran. Nah, kemudian menganalisis juga konteks pembelajaran dan penyampaian pelatihan untuk mempermudah dalam penyampaian materi. Nah, mungkin ini ya, ini ini sebetulnya bersinggungan dengan ini tadi, karakteristik peserta. Oke, kemudian apalagi nih? Di sini konfirmasi dari pihak yang relevan untuk memberikan masukan dalam pengembangan strategi. Nah, misalkan ya kita akan katakanlah pelatihannya di suatu daerah gitu ya. Nah, kemudian di sana misalkan kita ke panitia lokalnya ya atau mungkin ke penanggung jawab lokalnya nih. Kita akan melakukan konfirmasi. Ini harus ada apa nih? Oh, ternyata harus ada dukungan teknis begitu kan. Oh, atau harus ada pendampingan misalkan dia harus ada penerjemah gitu kan. Ini yang misalkan nanti bisa menerjemahkan bahasa kita. Nah, selanjutnya adalah menerapkan ya pengetahuan dan pengalaman mengenai teori pembelajaran dan prinsip-prinsip desain pelatihan
instruksional dalam proses pembelajaran. Nah, baru yang terakhir teman-teman mengembangkan strategi pembelajarannya nih. Nah, ini yang pertama kita lihat diselaraskan ya. Berarti menyelaraskan judul setiap pokok konten atau pelatihan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian menghitung waktu total pembelajaran dengan menimbang seluruh judul konten dan kendala operasional yang mungkin terjadi. Kemudian menetapkan strategi pembelajaran dari setiap pokok konten agar memenuhi tujuan umum dan khusus. Nah, kemudian juga apa namanya di sini melakukan dokumentasi atas pilihan dan strategi pembelajaran dalam proses pembelajaran, kemudian mengembangkan proses kaji ulang untuk pembelajaran sesuai dengan keperluan evaluasi. Nah, jadi dari sini ya paling tidak ini harus sudah terisi gitu kan. Nah, kita misalkan metodenya nanti menggunakan apa gitu kan, metode penyampaian materinya. Misalkan untuk teorinya apa, untuk prakteknya apa. Nah, kemudian apalagi teknik penyampaiannya kan. Nah, kemudian ya sampai dengan apa namanya teorinya berapa ini kan. Nanti evaluasinya menggunakan apa nih? Teori misalkan menggunakan tes tertulis ya, gitu kan ya. Atau tes lisan. Kalau prakteknya atau keterampilannya menggunakan praktek gitu kan atau menggunakan simulasi dan lain sebagainya. Silakan ya nanti teman-teman diisi saja sesuai ya masing-masing begitu kan. Nah, kemudian PIC-nya ini nama teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian apakah perlu contoh teman-teman? Boleh, Pak. Boleh. Perlu, Pak. Perlu sekali. Perlu sekali, sekali aja perlunya. Oke. Saya akan coba ya. Berkali-kali, Pak. Berkali-kali. Nah, jadinya nambah ya, minta nambah. Bentar ya. Ah, mudah-mudahan ada nih teman-teman. Bentar. Oke. Mana nih? Contoh tugas, tugas. Apa ini ya? Tugas strategi pembelajaran. Nah, jadi ini contoh ya. Contohnya saya apa namanya ada nama pelatihannya Digital Marketing Fundamental. Nah, kemudian unit kompetensinya melaksanakan penulisan bisnis atau business writing dengan kode unitnya M70 MKT00.002 ya. Nah, ininya ada ya. Nah, misalkan gini teman-teman semua. Nah, ini ya. eh, elemen kompetensinya ini, katakan satu, mempersiapkan topik pesan bisnis yang akan disampaikan. Nah, KUK-nya, tujuan penulisan bisnis ditentukan sesuai dengan topik pesan yang ingin disampaikan. Nah, jadi saya menggunakan apa namanya, yang paling mudah aja gitu kan. Jadi yang paling mudah itu teman-teman cukup di sini kan, dapatnya cukup satu saja apa namanya pengetahuannya yang jelas materinya kan ada gitu kan ya. Kemudian yang penting ada nih dapat mampu harus gitu kan. Ini yang paling mudah. Boleh nggak kalau tadi kayak Pak Sarwono dapatnya lebih dari satu boleh gitu kan bagus. Tapi saya hanya indikatornya indikator kuncinya saja gitu kan. Taunya dari mana indikator kunci? Nah ini teman-teman ini kan ditentukan. Berarti adalah menentukan ya keterampilannya. Kemudian ininya apa namanya pengetahuannya cara menentukan. Maka di sini pengetahuannya cara menentukan, keterampilannya adalah menentukan, gitu kan? Dari mana diambilnya? Dari sini ditentukan. Maka nanti judul materinya adalah menentukan. Nah ini teman-teman semua ya. Oke. Dan tidak perlu kan di sini banyak nih menentukan tujuan penulisan bisnis sesuai dengan topik yang ingin disampaikan. Saya judul cukup disingkat saja menentukan tujuan penulisan bisnis. Ada karakteristik pesertanya. Oh dia ternyata misalkan buta nggak bisa nulis. Diajarin gimana caranya ya kalau nggak bisa nulis. Nah itu ada sumber sumber belajarnya banyak juga gitu kan dia ada mungkin instrukturnya bisa jadi sumber belajar kan manusia ada modul internet ya kan mungkin dari SKKN-nya juga bisa gitu kan.
Nah, kemudian ini ya, mungkin pengelolaan literasi kita abaikan saja dulu gitu kan ya. Tapi di sini misalkan disampaikannya metodenya apa? Ketika saya menyampaikan teori, saya melakukan presentasi dan tanya jawab gitu kan ya. Nah, kemudian misalkan ada juga prakteknya juga ada gitu kan. Ini teman-teman demonstrasi praktek. Nah, itu. Kemudian apalagi? Nah, ini medianya apa? Saya menggunakan slide presentasi gitu kan. Ini ya, untuk prakteknya menggunakan job sheet gitu kan itu. Ini yang untuk prakteknya teman-teman semua kan jelas ya. Ini kan kita harus terang benderang. Nah, kemudian misalkan ini bisa nanti atau bisa juga sekarang ya. Itu. Kalau misalkan evaluasinya kan ada dua. Teorinya menggunakan tes tulis, kemudian apa namanya prakteknya menggunakan observasi langsung gitu kan ini. Nah, di sini waktu teorinya misalkan karena hanya berapa nih? Hanya satu JP ya. Yang ini hanya satu JP teman-teman semua nih. Ya, jadi satu JP itu berarti dia dibagi dua ya. 15 menit dia teori, 30 menitnya dia praktek begitu kan. Ini detik apa menit ya? Kayaknya nulisnya agak ini. PIC-nya nama saya. Nah, ini contoh teman-teman semua. Nanti kalau dihitung ini semua dijumlahin JP-JP-nya, ini harus sekian ya, harus 12 JP gitu kan ya. Ini karena satu JP saya pakai menit. Oke, ini sudah ada yang raise hand nih. Oke. Kak Meli, Oke. Meli Guslow. Mau jangan Guslow, Pak. Oh, jangan Guslow. Untuk matriks strategi pembelajaran, Pak, ini kan satu unit aja tugasnya nanti, Pak ya. Iya, betul. Terus Nah, nanti yang satu unit ini nanti akan dikembangkan ke lesson plan, Pak ya. eh, mungkin lebih tepatnya nanti kita ke season plan gitu kan ya. Oh, session plan. Ya, ada Berarti karena ada season plan-nya. Iya, ya. betul. Iya. Berarti nanti ini Pak ya, maksudnya nanti yang kita tulis di strategi pembelajaran ini harus sama kan Pak di session pembelajaran yang kayak media pembelajarannya, pengembangan metodenya, seperti itu Bapak. Yes, betul. Nah, itu Ya. pokoknya tergambar dalam lesson plan ya. Ya kan nanti kalau season plan kita juga akan membuat gitu kan di selanjutnya. Karena memang nanti kita akan membuat lesson plan yang satu unit kompetensi gitu kan ya. Dengan season plan-nya juga dibuat. Hanya satu Dua sesi Pak. untuk 20 menit. Dua. Tenang aja. Iya, tapi Siap-siap Pak. kalau nanti pada saat ini ya, ini KKI ya. keperluannya yang apa namanya season plan ini buat apa? Untuk UJK keperluannya itu. Ya, tapi di KKN nggak ada season plan. Yang ada adalah lesson plan. Tenang aja Lesson gitu plan. kan ya. Di KKN nggak ada season plan, adanya lesson plan. Ya. Baik, mungkin itu ya. Kasih Pak Nana. Ya. Yes. Kemudian di sini udah ada juga nih. Ika, Bu Ika mana? Sudah raise hand? Nggak jadi ya? Jadi Pak, Oke, silakan. mungkin kembali lagi tadi ke karakteristik peserta. Mungkin seperti saat ini saya kan sedang mengajar di kabupaten ya, di daerah pesisir. Tapi Ya, karakteristiknya itu lebih karena kan saya ngajarnya kecantikan, jadi karakteristiknya itu lebih ke kulitnya Pak. Mungkin karena tinggalnya di pesisir, jadi kayak kulitnya mungkin sedikit lebih gelap, terus kering karena kan daerah pesisir terus banyak yang berflek hitam. Atau itu bisa masuk di karakteristik peserta Pak, karena kan mereka nantinya pada saat pembelajaran ada praktek Pak. Uh, menurut saya kayaknya itu bukan karakteristik dalam ini ya, karena itu kan sudah menjadi objek kan. Nah, apakah bisa menjadi ini atau enggak gitu kan ya, menjadi hambatan atau tidak? Kalau Bisa. hambatan mungkin tidak, tapi lebih ke mempersiapkan di bahan prakteknya Pak. Oke. Dia lebih mempersiapkan di bahannya. Ya, Nah, itu kalau mau dimasukkan sih nggak masalah gitu kan. Karena mungkin ini nanti akan menjadi catatan ya untuk katakanlah mempersiapkan di bahannya. Nah, Iya. mungkin ini bahan yang cocok seperti apa begitu kan. Betul. Mungkin begitu ya. Nanti misalkan ini kulitnya kasar mungkin kan? Atau gimana nih Kak? Jadi makanya saat ini saya sekarang mau mengajar di daerah pesisir Pak. Jadi di daerah Buton. Ternyata setelah saya masuk di sini dan memang saya sudah prediksi dari sebelum saya ke sini, saya sudah prediksi nih, oh saya ngajarnya di daerah pesisir. Jadi
saya sudah mempersiapkan memang dari saya masih di Kendari, saya sudah persiapkan beberapa kosmetik yang memang saya persiapkan untuk digunakan di daerah pesisir seperti itu, Pak. Oke, 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 oke. Baik kalau gitu. Nah, nanti kita akan lebih jelas lagi ya untuk masalah karakteristik peserta ini di hari apa nih? Sebentar. Ada nih. Kita di hari ke-6 ya. Berarti sekarang hari apa? Hari Selasa, Rabu, besok di hari Kamis, teman-teman semua. Oke. Baik itu teman-teman. Yes. Ada lagi? Silakan yang udah raise hand. Cukup, Izin cukup. Oke, silakan. ini kalau Mbak Ika tadi kan lebih ke kulit ya. Kalau saya kebetulan lagi ada amanah mengajar di SLB ya Pak ya. Nah, jadi mereka itu tunarungu sama tunawicara Pak. Berarti Yes. ini saya lihat menggunakan penerjemah. Ya. Berarti itu boleh saya masukkan ya Pak ya di pengelolaan literisasi. Ya, nanti mungkin di pengelolaan literasi ya. Ini akan disampaikan memang. Ini dikosongin aja nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang udah diisi bagus gitu kan. Karena di hari berikutnya, di hari Kamis ini si tabel ini akan kita gunakan lagi. Kenapa? Karena hari ini kita belum tuntas gitu kan. Karena yang pertama di karakteristik peserta kan kita belum firm ya. Oke. Kemudian tadi di pengelolaan literasinya karena akan berhubungan karakteristik peserta dengan pengelolaan literasi gitu kan ya. Itu ya teman-teman semua. Nah, itu akan berhubungan. Nah, tadi ternyata ini dia tunarungu dan tunawicara. Saya setahun yang lalu itu ya, saya ngajar digital marketing kepada mereka yang tunarungu dan tunawicara. Kebayang nggak teman-teman semua? Tapi mereka keren-keren loh gitu kan, pinter-pinter gitu kan ya. Yang pertama Pak 2 hari langsung, Masya Allah ya, yang khusus itu lebih cepat Pak dari orang yang normal. Iya. Ini gini, saya suruh bikin video gitu kan ya mereka nih yang tunarungu, tapi mereka musiknya pas, jedak jeduk tuh, wah ini keren ini gimana gitu kan? Saya nggak habis pikir ya, saya nggak bisa nggak bisa mendeskripsikan bagaimana mereka bisa bikin video yang keren itu gitu kan itu. Kan Pak, mereka menggunakan getaran. Gitu ya. Mereka menggunakan getaran. Nah, tapi memang hasilnya keren gitu kan. Ini ya, saya juga pernah Bu pengalaman setahun kemarin. Saya setahun ya. Lebih tepatnya ya harusnya 6 bulan karena mungkin pada saat itu pandemi terpotong-potong jadinya setahun. Saya ngajarin ya mereka yang tunarungu ya plus tunawicara juga gitu kan. Ini memang satu paket kayaknya ya. Ya, itu. Nah, jadi kalau memang tunarungu ya tunawicara atau mungkin ada juga yang dia sebaliknya saya nggak paham gitu. Cuman memang itu satu paket. Oke, kita akan bahas itu nanti di hari Kamis ya Bu Ari. Ya, thank you Pak. Oke. Bu siapa? Bu Tati. Ya Tati Pak. Ari LPK-nya Pak. Oh, Ari LPK-nya. Yes. Keren. Terima kasih nih. Ada lagi teman-teman yang lain? Pengen ngopi kayaknya Pak yang lain Pak. Iya, saya juga sama nih. Oke teman-teman, jangan terlalu stres ya hari ini. Enggak, ini kita cuman bikin ini aja, bikin. Ini kan udah ini tinggal kopas aja dari materi kan? Dari silabus. Silabusnya udah kan? Udah tinggal kopas ke sini apa susahnya? Nah, itu kan. Ini kan tinggal pokoknya nggak apa-apa. Kalau pengen cepat udah dapat mampu harus gitu kan ya. Kan teman-teman di silabusnya udah selesai semua, udah aja tinggal kopas ke sini kan. Nah, tinggal nanti dipisahin ya yang sikap kerjanya gitu kan itu. Udah itu aja selesai. Nah, kesininya gampang lah. Waktunya juga tinggal di silabus gitu kan. Misalkan elemen yang pertama waktunya berapa JP, KUK yang pertama waktunya berapa JP gitu kan. Saya misalkan waktunya hanya 1 JP, maka di sini di split ya. Saya bagi 2 gitu kan ya. Ada teori, ada prakteknya. Teorinya ya kita 30-70 ya kita tuh teorinya. 30 untuk teori, kemudian prakteknya 70 gitu kan nih.
Ya kurang lebih beginilah. Ya enggak ini pun enggak masalah. Disesuaikan saja sama teman-teman. Nah, begitu kan. Nah, misalkan ini nih, ini satu JP satu JP gitu kan ya. Kalau yang ini karena memang di elemen di apa namanya KUK ini atau KUK ini dia butuhnya 2 JP begitu kan itu. Ada juga yang satunya gitu kan. Ini berbeda ya. Jadi itu ya teman-teman semua. Oke. Ini contoh ya. Kita membuat ini adalah membuatnya satu unit kompetensi saja. Jadi kalau satu unit kompetensinya ada 3 elemen, ini saya 3 elemen, jadi kita buat 3 elemen semuanya. Nah, jadi jangan dikorupsi teman-teman semua ya. Kita bikinnya satu unit kompetensi. Oke, baik. Sampai sini dulu nih. Saya sudah ngomong nih, silakan teman-teman bagian yang ngomong. Nah, Pak Romi gimana Pak? Ya, Pak Nanang. Oke. Saya sambil koreksi punya saya banyak yang salah kayaknya nih, Pak. Udah salah gimana Pak? Udah bener kan? Itu yang kemarin kayaknya juga ada teman siapa ya. Di awal itu Pak penentuan mengambil unit kompetensi itu kan Pak ya. Ada yang mengisi sampai berapa macam itu unit kompetensi itu kan. Saya sempat bikin itu ada 6. Ya. Ternyata setelah saya pelajari lagi dari contoh soal sama dengerin video yang dari download dari KKN-nya itu ternyata memang hanya 3 yang diambil gitu Pak. Akhirnya Ya. saya perbaiki lagi jadi cuma 3 tuh yang dimasukkan. Nah kemarin kan ada tuh untuk Ibu siapa ya saya lupa. Iya, Itu Bu Wiwin. Nah Bu Wiwin ya saya lupa. Kan ada banyak tuh yang dimasukin. Iya. Nah padahal di perintahnya tuh dimasukkannya 3 aja. Sisanya tuh nanti bisa nyusul di pelatihan yang lain gitu maksudnya atau di kelanjutannya gitu. Iya. Tugasnya cuma 3. Nah ini saya lagi perbaiki lagi akhirnya yang punya saya tuh di cross check lagi jadinya Pak. Oke. Nah, jadi nanti untuk yang kita simulasi ya, simulasi di hari kedua pada saat pelatihan apa namanya tatap muka begitu. Kita harus sesuai dengan itu karena kita akan bikin dari awal. Jadi yang sekarang kita bikin tuh kita bikin dari awal. Yang dibikin tuh cuma 3 unit aja. Yang pertama unit menentukan kebutuhan pelatihan individu. Yang kedua menyusun program pelatihan kerja. Yang ketiga adalah merencanakan penyajian materi pelatihan gitu kan ya. Jadi yang itu ya, cuma 3 unit itu. Nah, itu pun mungkin hanya yang unit yang pertama hanya profil kompetensinya saja. Nah, gitu kan. Kemudian apakah matriknya tidak gitu kan ya. Tapi matrik itu sebetulnya alat bantu ya. Alat bantu untuk masuk ke mana? Ke silabus. Nah, itu kan. Itu hanya alat bantu. Kemudian apalagi? Programnya yang tadi program mencakup dari mulai kita judul sampai dengan ada kurikulumnya, ada silabusnya. Silabusnya cukup 1 unit saja. Maka gitu kan ya. Untuk pelatihan ini sebetulnya kemarin kata Pak Iwan kan udah dikasih tahu. Kan unitnya banyak nih. Pilih gitu kan unit yang paling sedikit elemen. Nah, ya itu kan. Tapi mungkin tergantung kita masing-masing. Saya senengnya yang banyak begitu kan. Ini tergantung ya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, baru nanti yang terakhir adalah kita membuat ini materi yang lainnya kan ada lesson plan gitu kan itu. Kemudian di sana kan ada juga yang lainnya sampai dengan ke perangkat evaluasi ya. Oke, itu teman-teman semua. Nah, itu yang ada di mana gitu kan di MTP udah jelas. Silakan Bapak Ibu. Nah, setiap contoh itu ada penjelasan videonya. Nah, setiap contoh itu ada penjelasan videonya. Yang kami jelaskan hari ini gitu kan ya. Memang ini kita jelaskan secara umum, tidak memang fokus untuk yang KKN. Kenapa? Yang KKN kan teman-teman udah langsung dijelasin, videonya udah didengerin di sana gitu kan ya. Kami di sini membahas masalah yang umum-umumnya saja gitu kan ini. Nah, tetapi ketika memang teman-teman ada yang mau bertanya tentang yang lebih spesifik dari persiapan KKN ya disilahkan. Dengan catatan teman-teman harus sudah mendengarkan dulu tentang videonya. Kami juga sudah tampilkan video apa yang harus didengarkan oleh teman-teman. Ini ada di LMS-nya. Nah, teman-teman kan tinggal ini aja kan, tinggal dibuka linknya, kan enak ya. Itu. Oke, ada lagi?
Nah, ini untuk mengingatkan saja teman-teman semua ya, untuk mengingatkan. Saya buka. Nah, kembali di sini ya, untuk MTP. Ini adalah MTP-nya. Nanti silakan dipelajari ya. Teman-teman dibaca. Nah, ini dibaca ya, dibaca pedomannya, dibaca. Ini wajib. Nah, kemudian untuk masing-masing, ya silakan dibaca aja ini masing-masing ya. Masing-masing dibaca. Kemudian setelah membaca ini, teman-teman, nah, di sini ada juga gitu kan, nanti akan dibawa kemana kan, jelas ya. Nah, kemudian kami juga sudah bantu juga di sini gitu kan, untuk misalkan ada contoh tugasnya gitu kan, ada di sini. Nah, ini ya, masing-masing. Dari mulai misalkan ya kita harus ngapain nih. Di sini ada contoh soalnya. Ini ada contoh soal ya, silakan dibaca juga teman-teman semua. Kemudian nanti ini contoh tugas. Nah, hari ini nanti kita akan mengerjakan contoh ini cuman satu aja yang ini teman-teman. Ya, tapi belum ya. Nanti di materi berikutnya saya akan menjelaskan ini nanti. Nanti ini cukup teman-teman mengerjakan ini. Ditambah dengan bonusnya untuk persiapan uji kompetensi kan kita itu. Nah, untuk videonya ada ya, videonya ada di sini, tinggal klik ya. Atau kami juga sudah bantu di sini. Jadi nanti teman-teman yang video dari penjelasan. Nah, jadi yang tadi itu ya, yang ini masing-masing kan ada videonya, ada penjelasannya teman-teman. Nanti tinggal dibuka. Nah, misalkan yang eh, tentang apa namanya profil kompetensi. Nah, di sini ada dokumen program pelatihan, ada sampai dengan yang lesson plan ya, yang akan kita buat ada gitu kan. Kemudian slide presentasi juga ya, ada nih. Nah, kemudian dan seterusnya. Jadi ada semua. Enak, sudah tersedia. Oke. Baik, ini hanya saya menjelaskan dari struktur yang ada di mana nih, yang ada di LMS ini teman-teman semua. Jadi LMS ini terbuka gitu kan, mungkin sangat simpel ya, sederhana, sehingga teman-teman tidak harus keluar masuk login gitu kan, dan ini sudah tersedia begitu. Oke, silakan mungkin. Pak Nanang, Oke, silakan Pak Romi. ngomong-ngomong soal bikin video, saya pengen tanya aja nih. Ntar kita ada tugas bakal bikin video nggak Pak? Tugas bikin video Ya. ada. 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 Mending dibocorin sekarang Pak, biar bisa siap-siap. Nah, ya Pas di tugas, Jakarta apa? iya. Ya, tugas bikin videonya ini adalah nanti ada role play melakukan assessment ya. Assessment di sini, di sana ada nanti tugas video itu. Kalau micro teaching kan udah pada punya kan? Video micro teaching. Yang lama Ada maksudnya Pak. Pak. Iya. Pas ngajar kan Pak ya? Iya, nanti ya untuk misalkan itu ya untuk apa namanya kebutuhan apa namanya kebutuhan ya uji kompetensi ya pakai aja yang lama. Nah, tetapi tentunya sudah menggambarkan apa namanya kita ke 4 langkah mengajar kan sesuai dengan session plan yang kita buat. Nah, nanti kan setelah ini ada nih kita membuat session plan-nya ya teman-teman semua di unit yang kedua gitu kan. Tuh. Nah, kita nanti membuat lesson plan, yang udah gitu kita juga ada session plan-nya. Maka di sini kami sudah apa namanya sudah ya siapkan di ininya ya, di template-nya. Nah, jadi yang hari ini di sini ada 2 template. Kita baru ke strategi teman-teman. Nah, di sini ada penyajian. Jadi penyajian itu pertama teman-teman ini yang lesson plan. Ini kita lesson plan-nya merefernya kepada KKIN ya, kepada KKIN. Kemudian di sini ada unit ini. Nah, kemudian teman-teman tidak perlu mengerjakan yang pertama, ini tidak perlu ya. Kemudian hanya mengerjakan dari sini. Mana rencana sesi? Oh, ini lesson plan, ini session plan ya nanti.
Rencana sesi ini ya kedua nih, ketiga. Wah, ini kayaknya ada yang kurang nih. Eh, sama soalnya ya. Oke, nanti nanti ya, nanti kita bahas setelah ini teman-teman semua. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ya setelah ini kita akan masuk ke unit merencanakan penyajian materi pelatihan. Mungkin sebelumnya ya, sebelum masuk ke unit yang kedua, ini Pak Iwan sudah hadir, Pak. Silakan tambahan Pak Iwan. Tambahan apa? Mau Iya, ditambahin apa? apa aja nambahin tugas kayaknya mereka butuh. Saya nambahin jimat nih. Sebentar, saya cari dulu materinya jimat ya. Oke. Kayaknya butuh juga nih materi jimat sebentar. Oke, kalau gitu saya ini ya, saya coba stop dulu nih. Apa namanya? Saya recordnya saya stop dulu. Nanti saya record dulu ya, Pak Iwan. Bentar nih. Ini Record kayak siapa? di saya nih. Kayak ini harus bentar ya. Gantian ngerekodnya. Enggak, dari sini aja.